Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku yang aku cintai, senang pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam mata pengenalan ya, mata pelajaran Ismu Bahaf ya. Sebelum kita mulai, Pak Agus ingin bercakap dulu tentang bahasa Arab ya. Semoga masih ingat. Subahul khair, kaifa halukum, madza darsukum. Ya, itu adalah salam membuka dalam bahasa Arab. Subahul khair disebut subahun nur. Kaifa halukum, alhamdulillah. Madza darsukum, lughatul arabiyyah, tarbiyatul dinul Islam, wa kemuhammadiyan. Oke. Sebelum kita lanjut pada pengenalan, perhatikan dulu gambar berikut ini. Ada 4 gambar ya. Ada surat Al-Quran, surah Al-Fatihah, ada anak belajar, ada gambar seorang tokoh, itu tokoh Yazid Ahmad Dahlan, yang bawah adalah perubahan fi'il ya. Itu mewakili mata pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, apa itu Ismu Bahaf? Ismu Bahaf adalah singkatan dari mata pelajaran pendidikan al-Islam, kemuhammadian, bahasa Arab, dan hafalan. Mata pelajaran tersebut kalau dalam kondisi normal, tidak pandemi, memiliki jam pelajaran yang berbeda tiap minggu ya. Pendidikan al-Islam itu 4 jam per minggu. Pendidikan bahasa Arab 2 jam per minggu, pendidikan kemuh 1 jam per minggu, hafalan 1 jam per minggu. Dalam kondisi pandemi jelas berbeda karena kita akan semua mata pelajaran mengalami penyusutan karena yang diajarkan adalah adik-adik esensial yang akan kita pelajari. Apa materi pembelajaran Ismu Bahaf kelas 6? Ya, Ismu Bahaf itu kalau pendidikan Islam itu ada 5 hal utama yang perlu kita pelajari. Hampir sama dengan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, dan tarikh. Al-Quran di situ kita akan belajar tentang surat Al-Infitor, surat At-Takwir, surat Abasa, surat An-Naziyah, dan surat An-Naba, dan itu dibagi dalam 2 semester. Dan untuk tajwidnya nanti ada hukum bacaan mim sukun ya, dan mat. Ya. Akidah kita akan dikenal dengan penyakit-penyakit perusak iman ya. Di situ ada syirik, ada munafik, ada TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Akhlak kita dikenal dengan kompetisi, akhlak optimis, akhlak tentang berpikir positif, dan lain-lain. Ibadah nanti kita akan dikenalkan tentang bagaimana tata cara mandi wajib. Nah, yang kedua adalah tentang makanan halal dan haram. Ya. Yang tarikh kita akan dikenalkan tentang bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin dan hijrahnya Nabi ke Madinah. Untuk mata pelajaran pendidikan bahasa Arab terdiri dari kosakata baru, ya, mufradatul jadidah, muhaddasah atau percakapan, qiraah bacaan, dan fi'il. Ya, kelas 6 semua fokus ke fi'il. Fi'il itu ada 4 ya, sebagai bocoran ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahi. Itu akan kita pelajari di kelas 6. Terus pendidikan kemuh terdiri dari ortom, tokoh Muhammadiyah, dan kewajiban pelajar Muhammadiyah. Ortom yang dipelajari di kelas 6 yakni ortom tapak suci dan beserta lagunya ya. Karena kelas 4 itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kelas 5 Hizbul Waton, kelas 6 tapak suci ya. Tokoh Muhammadiyah yang dipelajari dari Kiai Haji Mas Mansur ya. Kita mempelajari Kiai Haji Mas Mansur detail, dan kewajiban pelajar Muhammadiyah ya termasuk ada janji pelajar Muhammadiyah yang akan kita uraikan. Terus untuk hafalan fokusnya adalah 5 surat ini ya. Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Naziyah, dan An-Naba. Itu yang akan kita pelajari, semoga kita bisa menyelesaikan bersama-sama ya. Learning together ya. Kita tidak, Pak Agus tidak bisa sendiri, anak-anak juga tidak sendiri, harus bersama-sama. Nah, dengan media yang ada, karena pandemi ya jelas media
media berbasis IT kita gunakan, mulai dari LMS, Learning Management System, Zoom, Google Meet, ya, Google Form, dan lain-lain. Ya, semoga kita bisa menghadirkan pembelajaran yang fun learning, ya, pembelajaran menyenangkan dan meaningful, ya, dan bermanfaat. Nah, apa pelajaran di ujian sekolah? Ya, yang di ujian sekolah cuma 3, pendidikan Islam, kemuhammadian, dan bahasa Arab. Materinya apa? Ya, materi dalam ujian sekolah ya materi kelas 4, 5, 6. Jadi Pak Agus berharap materi kelas 6 itu kita bisa selesaikan di semester 1. Jadi untuk kelas semester 2 kita fokus mengulang materi 4 dan 5. Nah, kalau nggak bisa ya semester 1 itu kita sudah mempelajari materi kelas 6 semester 1 dan beberapa materi kelas 6 semester 2. Jadi di semester 2 kita sudah bisa mempelajari mengulang kembali materi kelas 4 dan 5. Karena ujian ini juga harus kita persiapkan dengan baik. Nah, apa buku yang digunakan dalam Ismu Bahaf? Buku Pendidikan Islam kelas 6 ya, yang diterbitkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu sudah ada di koperasi, buku Pendidikan Kemuhammadiyah kelas 6, buku Pendidikan Bahasa Arab kelas 6, dan buku Siap Ujian Sekolah Ismubah. Ini insya Allah punya sudah 80% jadi dan tinggal 20% nanti kalau sudah selesai nanti bisa didapatkan di koperasi sekolah. Yang terpenting anak-anak, buku ini memakai kurikulum terbaru ya. Jadi 3 tahun ini kita sudah memakai kurikulum terbaru ya. Kalau ada punya kakak kok tahun 2014 kelas 6 berarti buku itu nggak terpakai. Jadi kalau punya kakak, punya saudara kok 2018 ya itu insya Allah bisa terpakai karena bukunya sama. 18 turun, 17, 16 itu bukunya agak berbeda. Terus apakah ada ujian praktik? Iya, ada ujian praktik dalam pendidikan Islam yang dilaksanakan kapan, Pak? Dilaksanakan semester 2. Ujian tersebut terdiri dari baca Al-Quran dan praktik sholat. Jadi anak-anakku pokoknya tetap semangatlah. Ya Allah, baca Quran kalian sudah terbiasa, praktek sholat juga tiap hari sholat. Jadi tidak ada masalah. Berarti kan kata Ruth, yuk kita bersama-sama menciptakan pembelajaran Ismu Bahaf ini yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan atau penuh kebahagiaan. Kedua, anak-anak mampu mencintai pelajaran tersebut. Ya. Anak-anak dan Pak Agus juga mencintai. Ketiga, anak-anak juga mampu bersenang-senang dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, ya bersemangat. Ya. Bersemangat dalam pembelajaran. Yang kelima adalah perhatian. Ya. Penuh perhatian. Ketika ada tugas, ada apapun kita perhatian. Yang kelima ada kepedulian. Kalau ada disuruh apapun, tugas-tugas ya dipedulikan dengan baik. Yang kelima ceria ya, kita harus ketika ketemu Ismubah ya ceria ya. Karena itu konsep kalau kita berpikir ceria terus penuh dengan rasa sayang dan kehangatan. Jadi kalau kata-kata keji ini kita taati dalam proses pembelajaran Ismubah, jadi kita akan bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah akan diberi kemudahan. Belajar dengan sesuatu yang kita cintai, suatu membahagiakan akan berdampak positif bagi diri kita dan insya Allah akan memberikan kefahaman kepada kita semua. Demikian yang dapat Pak sampaikan. Semoga dalam proses kita belajar bersama ini kita dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping kita belajar agama serta ilmu dan Pak berharap tidak hanya berhenti di ilmu tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama yang tidak hidup dalam kehidupan sehari-hari itu ibarat al-ilmu bila amalan kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kurang memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Demikian Mbak Usama sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.